Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefrina Mursela dengan NPM C1C022001. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi pajak penghasilan. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui, di dalam akuntansi pajak penghasilan ini kita akan membahas bagaimana perusahaan dalam menghitung, menyajikan, kemudian dalam mengungkapkan informasi pajak penghasilan di dalam laporan keuangan. Nah, jadi topik utama dalam perlakuan akuntansi pajak penghasilan adalah bagaimana kita menghitung konsekuensi pajak kini dan konsekuensi pajak di masa depan. Kemudian pengakuan aset ataupun liabilitas pajak tangguhan akan memunculkan pendapatan atau beban pajak tangguhan yang diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Nah, pengakuan aset pajak tangguhan akan diikuti dengan pengakuan pendapatan pajak tangguhan. Sebaliknya, jika liabilitas pajak tangguhan juga akan diikuti dengan pengakuan beban dari pajak tangguhan. Selanjutnya, pengakuan konsekuensi pajak atas peristiwa dan transaksi di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain mengikuti pengakuannya di dalam laporan keuangan, yang mana jika peristiwa atau transaksi diakui di dalam laporan laba rugi, maka konsekuensinya pajak akan menghasilkan penghasilannya akan diakui di dalam laporan laba rugi. Namun, jika peristiwa dan transaksi tersebut diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, maka konsekuensinya pajak ini akan diakui di dalam penghasilan komprehensif lain. Di dalam beberapa hal pengakuan transaksi dan peristiwa tidak mengandung konsekuensi pajak baik di masa depan, maka tidak akan diakui pajak kini maupun pajak tangguhannya. Kemudian standar akuntansi pajak penghasilan. Nah, teman-teman, untuk standarnya ini kita bisa melihat acuan di PSAK 46 tahun 1997, yang mana beban pajak yang disajikan di dalam laporan keuangan merupakan pajak terhutang menurut peraturan pajak. Kemudian PSAK 46 tahun 1997 juga menjadi acuan yang mana bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pajak penghasilan, terutama untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode yang akan mendatang. Selanjutnya, periode berjalan tercermin di dalam beban pajak ini, sementara pajak yang ditangguhkan di luar periode pelaporan akan tercermin di dalam beban atau pendapatan pajak, yang mana di dalam pelaporan ini akan tercermin di dalam beban pajak pendapatan pajak tangguhan. Kemudian di dalam PSAK 46 revisi 46 1997 direvisi dengan mengeluarkan PSAK terbaru, yaitu nomor 46 revisi tahun 2010, yang mana revisi ini dimaksudkan untuk menyelaraskan antara PSAK 46 dengan ketentuan dalam IAS 12 atau income tax, walaupun referensi dalam penyusunan PSAK adalah IAS, namun tidak dilakukan adopsi secara penuh dan menambahkan beberapa ketentuan pajak di Indonesia seperti pajak final dan juga seperti surat ketetapan pajak atau SKP. Selanjutnya, laba sebelum pajak dan laba kena pajak. Nah, dalam beberapa ilustrasi, baik kita lihat dari mata kuliah pengantar akuntansi maupun di dalam mata kuliah keuangan, sering dicantumkan
mengenai beban pajak ini. Nah, beban pajak dihitung dari tarif pajak dikalikan dengan laba sebelum pajak. Namun, di dalam mata kuliah akuntansi keuangan, penyusunan harus menyajikan besarnya beban pajak menurut ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 46. Nah, jadi ada istilah laba akuntansi adalah laba atau rugi suatu periode akuntansi sebelum dikurangi dengan beban pajak. Laba akuntansi biasanya dihitung dari laba operasi dikurangi dengan pendapatan dan beban lain-lain. Laba akuntansi ini sesuai dengan konsep matching principle yang akan dibebani dengan beban pajak. Penghasilan. Berdasarkan ini, setiap laba sebelum pajak yang telah diakui harus dipadankan dengan kewajiban pajaknya. Nah, untuk beban pajak akan diakrualkan pada periode laba tersebut dan akan diakui menurut akuntansi sehingga muncul beban pajak tangguhan dan juga muncul liabilitas pajak tangguhan. Laba kena pajak atau laba fiskal, atau disebut juga rugi pajak atau rugi fiskal, adalah laba selama satu periode yang dihitung berdasarkan dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh otoritas pajak. Laba kena pajak di dalam UU Pajak Penghasilan disebut sebagai penghasilan kena pajak atau PKP. Selanjutnya, beban pajak. Beban pajak adalah jumlah agregat beban pajak yang mana beban pajak kini dan beban pajak pertangguhan akan diperhitungkan atas laba akuntansi yang diakui dalam satu periode. Nah, beban pajak dipadankan dengan laba akuntansi yang diakui pada periode tersebut. Lanjut ke beban pajak kini. Jadi, beban pajak kini ini adalah jumlah pajak penghasilan terutang yang akan dilunasi atas laba kena pajak atau rugi pajak untuk satu periode. Beban pajak kini adalah pajak yang dihitung menurut ketentuan pajak atas penghasilan yang diperoleh entitas di dalam satu periode. Selanjutnya, rekonsiliasi fiskal. Nah, rekonsiliasi fiskal ini dilakukan untuk mengubah laba akuntansi menjadi laba pajak. Nah, maka ada istilah yang nantinya disebut dengan koreksi fiskal, koreksi positif, kemudian ada koreksi negatif. Nah, koreksi ini berbeda-beda, yang mana perbedaan koreksi positif atau negatif terjadi jika laba akuntansi lebih besar daripada laba pajak dan sebaliknya. Perbedaan yang mengandung konsekuensi pajak tangguhan menurut akuntansi adalah perbedaan temporer. Nah, teman-teman, perbedaan temporer ini adalah perbedaan antara jumlah yang tercatat aset atau liabilitas di dalam posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer terjadi karena perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan. Namun secara total nilai penghasilan dan beban yang diakui jumlahnya sama. Perbedaan masa manfaat depresiasi antara akuntansi dan pajak yang menyebabkan perbedaan beban depresiasi pada setiap periode namun totalnya sama dengan penggunaan nilai perbedaan ini akan hilang saat aset tersebut dijual ataupun dilepaskan pengakuan keuntungannya atau kerugian pelepasan aset antara akuntansi dan pajak yang menyebabkan perbedaan akibat nilai sisa menjadi hilang. Selanjutnya, liabilitas pajak kini.
Liabilitas pajak kini di dalam laporan keuangan disajikan sebagai utang pajak penghasilan ataupun PPh badan. Jika jumlah yang dibayar atau dipotong pihak lain lebih besar akan disajikan sebagai pajak dibayar di muka atau PPh. Nah, badan dibayar di muka. Selanjutnya pajak tangguhan atau beda temporer. Perbedaan akuntansi dan pajak. Penghasilan kena pajak dan laba akuntansi memiliki dasar hukum yang berbeda, yang mana pajak dikenakan dan dihitung berdasarkan ketentuan dari perpajakan, sedangkan laba akuntansi juga dihitung dengan kaidah dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia ini. Selanjutnya, perbedaan temporer dapat dikurangkan dengan aset pajak tangguhan. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak atau rugi pajak. Kemudian untuk periode masa ke depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan yang tercantum di dalam PSAK 46. Nah, adapun beberapa kejadian yang merupakan bentuk dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Yang pertama, ada pengakuan beban provisi garansi yang secara aktual pada saat terjadi penjualan. Sedangkan menurut pajak, pembebanan dilakukan pada saat garansi diberikan. Jadi dua hal ini merupakan hal yang berbeda. Selanjutnya, depresiasi dengan masa manfaat yang lebih pendek menurut akuntansi, sementara menurut pajak masa manfaat lebih pendek. Depresiasi dengan masa manfaat yang lebih pendek menurut akuntansi dibandingkan dengan masa manfaat depresiasi menurut pajak. Selanjutnya, pengakuan beban. Nah, pengakuan beban adalah penyisihan piutang yang diakui saat terdapat bukti objektif, sedangkan menurut pajak diakui sesuai dengan ketentuan dan biasanya terjadi pada periode setelah pengakuan menurut akuntansi. Selanjutnya, ada pengakuan penurunan nilai aset yang menurut pajak akan diakui saat aset tersebut dijual atau dilepaskan, sedangkan menurut akuntansi diakui saat terjadi indikasi dari penurunan nilai. Selanjutnya, pengakuan beban yang jumlahnya diestimasi atau menurut akuntansi disebut provisi. Sedangkan menurut pajak baru dilakukan pengakuan pada saat beban tersebut telah direalisasikan atau sudah diimplementasikan. Selanjutnya, pengakuan beban yang lebih kecil menurut pajak dibandingkan dengan pengakuan beban yang lebih besar menurut akuntansi dari akibat perbedaan temporer. Kemudian ada pengakuan penghasilan. Nah, pengakuan penghasilan lebih besar menurut akuntansi dibandingkan dengan pengakuan penghasilan menurut pajak, yang mana ini akibat temporer. Contohnya, pendapatan diterima di muka menurut pajak diakui seluruhnya saat diterima, namun menurut akuntansi diakui secara akrual. Selanjutnya, ada perbedaan permanen. Nah, dalam perbedaan permanen ini perbedaan permanen adalah perbedaan yang mana antara laba sebelum pajak akuntansi dengan penghasilan kena pajak yang tidak dapat terpulihkan di masa depan. Karena perbedaan ini tidak bisa dirubah atau tidak bisa dihilangkan karena
Ini terdapat perbedaan esensi dari akuntansi dan pajak. Di dalam peraturan pajak dan akuntansi, beberapa kejadian yang menyebabkan perbedaan permanen. Akuntansi dan pajak yang pertama itu ada pengakuan beban yang menurut akuntansi diperkenankan, sedangkan menurut pajak beban ini tidak diperkenankan. Selanjutnya pengakuan pendapatan, yang mana menurut pajak bukan merupakan penghasilan, namun di dalam akuntansi ini merupakan penghasilan yang dikenakan pajak final. Selanjutnya kompensasi kerugian. Adapun definisi dan ketentuan kompensasi kerugian, kerugian adalah kompensasi yang diberikan kepada entitas atau perusahaan yang mengalami kerugian untuk membayar pajak pada periode berikutnya. Sejumlah kerugian yang telah diakui atau dibatasi oleh waktu. Mungkin sekian materi akuntansi penghasilan pajak yang dapat saya sampaikan. Kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.